Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Strategi Bisnis di Era Digital. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Dr. Novi Eko Prasetyo, MPD. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami, di mana saya sendiri yaitu Amalia Galuh Dwi Pratiwi dan teman saya Ella Meiza Putri. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai teknologi digital bisnis. Seperti yang kita tahu, transformasi digital bisnis merupakan penerapan teknologi untuk membangun model bisnis, proses, perangkat lunak, dan sistem baru yang menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, keuntungan yang kompetitif yang lebih signifikan, dan efisien yang lebih besar. Nah, transportasi digital ini memiliki dampak ekonomi yang sangat kuat melalui paradigma dan pendekatan baru terhadap pembangunan ekonomi. Inti dari ekonomi digital baru adalah solusi berbasis pengetahuan dan keterampilan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai mengembangkan strategi bisnis yang efisien dan di era digital transformasi digital pada saat ini. Nah, transformasi digital dalam bisnis telah membawa banyak peluang untuk inovasi di semua industri di dunia saat ini. Bisnis perlu menyadari bahwa mereka harus menggunakan saluran digital untuk terlibat dengan pemangku kepentingan utama mereka. Penting untuk menjaga relevansi dan mendorong percakapan. Teknologi berubah dengan cepat. Setiap bisnis harus mengatasi lingkungan bisnis yang berubah dan beradaptasi dengan inovasi yang ada. Proses dan strategi yang berhasil sebelumnya kemungkinan besar tidak akan berhasil hari ini. Jika ada perusahaan yang ingin bertahan di era digital pada saat ini, diperlukan penyelarasan keenam lapisan. Ini proses, platform, orang, produk, pemasaran, dan pengalaman pelanggan. Jika salah satu dari ini tidak selaras, maka revolusi digital bisnis pasti akan menderita. Nah, adapun dari aplikasi-aplikasi yang dapat membantu dalam berbisnis. Aplikasi yang pertama yaitu Microsoft To Do. Tugas dari aplikasi ini adalah merencanakan tugas harian, menyusun daftar belanja, mengatur tenggat waktu, dan sebagainya. Adapun beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari aplikasi bisnis ini adalah yang pertama, tampilan aplikasi yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Yang kedua, terintegrasi dari Office 365, lalu membuat to-do list dengan schedule yang lebih spesifik, dan yang terakhir itu memudahkan dalam menyusun proyek plan pribadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ella Meiza. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai aplikasi pembantu. Yang kedua yaitu ada Google Spreadsheet. Aplikasi ini menyerupai dengan Microsoft Excel, namun bedanya pada Google Spreadsheet bisa digunakan bekerja sama atau kolaboratif. Terdapat beberapa manfaat seperti membuat jadwal proyek, menghitung anggaran, melakukan analisis data, dan masih banyak lagi. Keuntungan menggunakan aplikasi ini ialah dokumen tidak memakan storage hard disk sehingga perangkat jadi tidak lemot. Kemudian terintegrasi dengan berbagai produk serta layanan Google, menawarkan versi bisnis juga menunjang produktivitas pekerjaan seseorang, melakukan berbagai fungsi manajemen proyek,
dan memungkinkan melakukan pekerjaan secara kolaboratif atau bersama. Aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi Canva. Aplikasi ini mempermudah penggunanya karena dipermudah dalam membuat desain, sehingga dapat meningkatkan penjualan meskipun tidak memiliki skill dalam desain grafis. Karena pada Canva sendiri sudah terdapat beberapa template yang kita gunakan secara instan. Meskipun tidak memiliki skill dalam desain grafis, Canva bisa menjadi kuas ajaib sebagai kebutuhan visual bisnis. Kemudian, beberapa keuntungan yang dapat pengguna dapatkan dari aplikasi ini ialah menyediakan berbagai template yang bisa diedit dan diunduh secara gratis, dapat diakses melalui mobile dan desktop, ukuran template disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, dan terdapat puluhan elemen yang dapat digunakan secara gratis untuk menghiasi template. Aplikasi selanjutnya yaitu ada Google Business School. Dari namanya dapat diketahui bahwa aplikasi ini merupakan buatan Google yang dikhususkan untuk bisnis. Jadi, dapat dijadikan sebagai update info bisnis dan aplikasi ini gratis. Oleh karena itu, sangat cocok digunakan sebagai sarana promosi. Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari aplikasi ini ialah memudahkan para calon konsumen untuk menemukan bisnis, mempermudah menemukan berbagai bisnis kompetitor dan calon partner, mempermudah untuk berinteraksi dengan calon pelanggan, dan yang terakhir dapat menarik para calon pelanggan baru. Lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu Trello. Trello merupakan salah satu aplikasi bisnis online terbaik. Selain itu, aplikasi ini tidak berbayar atau gratis dan cukup mudah dalam penggunaannya. Dengan Trello dapat melacak sejauh mana perkembangan tugas dari setiap divisi melalui deretan papan. Adapun keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan aplikasi bisnis ini ialah mudah dalam mengunggah file baik dari komputer ataupun cloud, menyederhanakan kolaborasi dengan tim, dan notifikasi yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Baik, tadi merupakan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu dalam dunia bisnis. Ada beberapa, ada Trello, ada Canva, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya ialah dalam perkembangan era digital sekarang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis, yakni bisa menjadi peluang dalam pemasaran dan strategi bisnis. Selain poin plus yang didapatkan dalam perkembangan dunia bisnis, transformasi digital juga bisa menjadi bom apabila tidak terjadi penyelarasan antara proses, platform, orang, produk, pemasaran tidak selaras dengan era revolusi digital saat ini. Maka bisnis pasti akan menderita. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Galuh. Baik, dengan berakhirnya presentasi pada hari ini berakhir pula terkait penjelasan tadi kami, aplikasi-aplikasi dalam digital. Apabila ada kekurangan dalam presentasi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.